Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini adalah lanjutan dari video bab 2 Kinematika Fisika SMA kelas 11 ya untuk kurikulum Merdeka. Pada video ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembahasan kinematika dan ini bagian yang ketiga ya teman-teman ya. Jadi memang videonya agak panjang karena kita membahasnya secara halaman per halaman, jadi memang akan memakan waktu, tetapi kita akan bahas tuntas apa yang ada di buku kurikulum Merdeka yang jenisnya buku siswa ini. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya. Ya, di video yang sebelumnya, video bagian kedua kita sudah sampai di bagian ini ya, percepatan, yaitu ada di halaman 42 dan kita akan lanjutkan di materi atau subtopik gerak lurus. Oke, kita mulai. Jadi di sini materinya adalah gerak lurus, lintasan benda yang bergerak merupakan titik-titik yang dilalui oleh benda tersebut ya. Kemudian gerak benda berdasarkan bentuk lintasan dibedakan atas gerak lurus, gerak lengkung atau gerak parabola ya, atau gerak peluru dan gerak melingkar. Jadi cara kita memberi nama gerak benda itu berdasarkan lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Jadi misalkan lintasannya lurus berarti kita sebut sebagai gerak lurus. Lintasannya parabola atau peluru maka kita sebut sebagai gerak peluru. Lintasannya melingkar, maka kita sebut sebagai gerak melingkar. Apakah ada yang lain? Ada ya, masih banyak. Misalkan benda lintasannya berupa spiral seperti ini, maka geraknya adalah gerak helix atau spiral ya, dan seterusnya. Pokoknya cara memberi nama gerak suatu benda itu berdasarkan lintasan yang dilalui oleh benda tersebut. Nah, pada topik ini, lintasan yang dilalui benda adalah lintasan berupa lurus, maka kita akan membahas yang disebut sebagai gerak lurus. Misalnya apa itu gerak lurus itu? Misalnya gerak pelari cepat atau gerak benda yang jatuh ke bawah ya. Jadi gerak pelari cepat, asumsinya dia lurus ke depan gitu kan, tidak belok-belok, jadi dia geraknya gerak lurus. Atau gerak buah atau benda yang jatuh ke bawah, misalkan buah kelapa, buah apel atau buah durian ya, jatuh maka lintasan yang dilewati oleh buah tersebut adalah lintasan lurus. Contoh lain misalkan di sini ada hewan namanya citah ya. Citah itu kucing yang besar. Kemudian hewan ini merupakan hewan yang dinobatkan sebagai hewan tercepat di bumi, di mana citah itu hidup di bagian Afrika ya atau Iran. Kemudian citah itu bisa mengalami perubahan kelajuan. Coba teman-teman perhatikan di sini, kelajuannya bisa mulai dari keadaan diam atau 0 km per jam menjadi 120 km per jam itu dalam waktu 3 detik saja. Bahkan ini hampir sama kayak mobil-mobil sport ya. Jadi mobil-mobil yang umum dipakai itu tidak mungkin bisa mencapai 120 dalam 3 detik. Tapi mobil-mobil yang memang didesain untuk balap atau mobil sport itu kemungkinan ada yang bisa. Nah, citah itu bisa melakukannya ya. Kemudian di top speednya yaitu di kelajuan 120 km per jam itu citah hanya bisa bertahan selama 30 detik. Nah, habis itu ya kelajuannya berkurang lagi ya karena mungkin stamina, struktur tulang dan sebagainya ya. Jadi dia bisa bertahan di top speed yang 120 km per jam itu selama 30 detik. Nah, itu sebagai ilustrasi atau contoh aja. Setelah 30 detik ya kelajuan dia akan berkurang ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Cari artikel atau temukan penyebab citah dapat berlari secepat itu. Selidiki apakah kaitan dengan struktur alat geraknya atau pernafasannya atau hal lainnya ya. Ini teman-teman bisa cari artikel atau video ya. Cara paling mudah cari aja di yang National Geographic ya atau Wild Animals gitu, mungkin ada banyak artikel-artikel atau video-video yang mengulas tentang citah. Teman-teman bisa cari nanti di internet ya untuk bagian yang ini. Oke, kemudian kita ke aktivitas 2.4. Buatlah grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak citah. Informasi tambahan adalah kecepatan citah berkurang dari 120 km per jam hingga berhenti dalam waktu 40 detik. Selidiki gerak citah pada setiap segmen grafik yang terjadi dengan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Oke, jadi di aktivitas 2.4 itu kita diminta untuk membuat grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi V terhadap T ya, kita buat grafiknya seperti ini. Ya, kita buat di samping sini, jadi kita buat grafik sumbu Y-nya adalah V dalam satuan kilometer per jam dan sumbu X-nya atau sumbu horizontalnya adalah waktu dalam satuan sekon ya. Tadi kita diberitahu bahwa citah itu bisa bergerak atau mendapatkan percepatan dari 0 km per jam sampai 120 km per jam dalam waktu 30 detik ya. Jadi kita sudah dapat informasinya di sini tadi. Jadi bisa dari 0 sampai 120 dalam waktu 3 detik. Nah, kita gambarkan di grafik tadi. Jadi di sini adalah 0 kemudian 120 km, misalkan kita buat agak tinggi di sini. Ini 120 km per jam ya, sudah ada satuannya di sini. Dan dia bisa mencapainya dalam waktu 30 detik. Kita misalkan 30 detik di sini. 30
second ya. Berarti kita buat grafiknya, kita buat garis putus-putus, kemudian kita hubungkan ke bawah. Ini anggap aja garis ini lurus ya. Kita buat titiknya yang pertama ada di sini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Kita perlu datanya. Kelajuan 120 km per jam yang merupakan kelajuan maksimal hanya dapat dipertahankan selama 30 detik. Artinya apa? Setelah dia mencapai 120 km per jam, 30 detik berikutnya kecepatannya konstan segini, 120 km per jam. Nah, kita gambar di grafik tadi. Oh, sepertinya ada kesalahan ya. Bukan 30 detik tadi yang pertama. Yang pertama itu cuma 3 detik ya. Jadi dia 3 detik kecepatannya dari 0 menjadi 120. Kemudian 30 detik berikutnya konstan. Oke, seperti itu maksudnya. Jadi ini bukan 30 detik. Kita hapus dulu. Oke ya, jadi kita perbaiki dulu. Jadi dari 0 menjadi 120 itu ditempuh dalam waktu ternyata cuma 3 detik ya. Sangat cepat sekali. Jadi 3 detiknya kita taruh di sini. Kemudian kita buat titik yang pertama di sini. Nah, berikutnya apa yang terjadi? 30 detik berikutnya kecepatannya konstan. Jadi dari 3 menjadi 30 detik berikutnya. Berarti kita misalkan ya, asumsikan ini skalanya nanti silakan teman-teman sesuaikan. Misalkan 33-nya di sini. Nah, kenapa di sini 33? Ya karena dari kecepatan maksimal dia bisa mempertahankan kecepatannya selama 30 detik. Ya, jadi dari 3 ditambah 30 kan jadi 33 ya. Jadi kecepatannya konstan. Berarti dia akan ada di posisi ini nanti. Kita buat garis bantuannya dulu ya, seperti ini. Oke, anggap aja lurus ini. Nah, dia akan punya kecepatan di sini. Kemudian informasi selanjutnya adalah dari 120 hingga berhenti itu butuh waktu 40 detik ya. Jadi dari posisi 120 ini setelah dia mempertahankan 120 kemudian sampai berhenti butuh waktu 40 detik. Jadi dari 33 ditambah 40 maka dia ada di posisi waktu 73 ya. Kita buat di sini 73 sekon. Nah, jadi ini 30 sekon dari sini ke 33 ke 73 ada 40 sekon, dia berhenti, maka posisinya ada di 0 lagi. Berarti kalau kita buat grafik atau garisnya akan seperti ini ya. Nah, jadi ini dulu naik, kemudian dia akan lurus gini karena konstan, kemudian dia akan turun seperti ini. Nah, ini adalah grafik citah yang berlari tadi berdasarkan informasi yang ada di deskripsi buku ini ya. Jadi seperti itu cara membuat grafiknya ya. Kemudian segmen selanjutnya adalah ayo berkolaborasi. Oke, kalau seperti ini mestinya harus pakai percobaan ya, karena ini menggunakan namanya ticker timer di sini, ticker timer. Jadi teman-teman nanti bisa coba aja di lab sekolah. Kalau misalkan lab sekolahnya mempunyai ya, harusnya punya ya untuk peralatan dasar seperti ini mestinya sekolah ada ya. Jadi kita akan lanjut dulu ke halaman berikutnya. Nah, kita akan masuk ke subtopik berikutnya yaitu yang disebut sebagai gerak lurus beraturan. Jadi materi kita yang pertama adalah gerak lurus beraturan ini. Oke, gerak lurus beraturan di sini dimulai dari aktivitas tadi ya, aktivitas dengan menggunakan ticker timer, kemudian ada mobil-mobilan menggunakan baterai gini. Nah, jadi cara kerjanya nanti seandainya teman-teman percobaan itu ada suatu pita kayak kertas gitu ya, kertas yang dipotong selebar isolasi atau selebar lakban gitu. Kemudian satu bagian kertas ditempelkan di mobil, satu bagiannya dilewatkan di ticker timer ya. Ticker timer itu nanti dia ada jeda untuk mengetuknya, makanya namanya ticker ya. Jadi tuk 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 gitu nanti. Kemudian mobilnya sambil jalan, maka pada pita atau kertas ini nanti akan muncul bekas ketukan dari ticker timer. Nah, bekas ketukannya seperti apa? Kita lihat di halaman selanjutnya apakah ada. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah bekas ketukannya. Kalau kita lihat bekas ketukannya itu sama, ini jedanya. Jadi ketukan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu selangnya itu sama atau panjangnya itu sama. Maka bisa dipastikan gerak tersebut adalah gerak yang disebut sebagai gerak lurus beraturan atau biasanya disebut dengan GLB. Nah, nanti jadinya adalah teman-teman akan punya kertas ini panjang sekali. Kemudian kita akan potong kertas ini dengan segmen yang sama. Misalkan di sini kita potong menjadi 1, 2, 3, 4 ya, 4 ketukan. Maka kalau dipotong menjadi 4 ketukan, maka akan diperoleh garis yang seperti ini ya. Jadi bentuknya nanti akan rata semua. Karena jeda atau selangnya itu selang mengetuknya ticker timer pada kertas itu akan sama. Jadi grafik yang pertama kita dapatkan dari gerak lurus beraturan adalah grafiknya seperti ini. Jadi bentuknya lurus ya. Jadi kalau kita lihat atau kalau kita gambar ulang, yang pertama kita punya dari yang namanya GLB itu adalah grafik dulu. Grafiknya
ini waktu, kemudian ini grafik kecepatan, maka grafiknya akan lurus seperti ini. Apa yang bisa kita katakan dari sini? Kalau kita punya grafik V dan grafiknya lurus kayak gini, berarti GLB itu adalah suatu gerak benda dengan lintasan yang lurus dan dia punya kecepatan yang nilainya tetap atau konstan. Jadi GLB itu nanti kecepatannya konstan ya. Jadi misalkan di sini kita taruh 5 meter per second ya, ini dalam satuan meter per second sebagai contoh. Maka pada detik pertama dia juga 5 meter per second, pada detik kedua dia juga 5 meter per second, pada detik ketiga juga 5 meter per second, dan seterusnya ya. Jadi puncaknya sama di sini. Nah, itu grafik yang pertama. Jadi grafik VT-nya itu lurus untuk GLB itu. Selanjutnya untuk grafik jaraknya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau kita jumlah-jumlah ya, kita beri waktu di sini misalkan ini 1 detik, ini 2 detik, ini 3 detik, ini 4 detik ya. 1 detik itu jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ketukan. 2 detik ada 1, 2, 3, 4 ditambah 4. Jadi ada 8 ketukan ya. Jadi ini 4, ini 8. 3 detik tambah 4 lagi ada 12. 4 detik tambah 4 lagi ada 16. Maka kalau digambar akan jadi seperti ini. Jadi ketukan pertama itu ada 4. Tambah 4 lagi ada di sini 8. Tambah 4 lagi berarti di sini ada 12. Tambah 4 lagi berarti di sini ada 16. Maka grafiknya adalah grafik lurus tetapi gini ya, mempunyai kemiringan tertentu. Jadi ini adalah grafik jarak terhadap waktu pada GLB. Yang kedua kita dapatkan grafik jarak. Jarak itu biasanya simbolnya pakai S terhadap waktu T ya. Grafiknya akan seperti ini untuk gerak lurus beraturan. Nah, itu jika nanti teman-teman melakukan percobaan seperti itu ya analisanya. Nah, sekarang kita diberikan definisi di sini bahwa yang disebut sebagai gerak lurus beraturan adalah suatu gerak benda dengan kecepatan tetap ya, baik besar maupun arahnya. Kemudian contohnya adalah sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 50 km per jam, menunjukkan bahwa setiap jam mobil berpindah sejauh 50 km ya tadi ya, 4 ketukan. Berarti setiap detik dia berpindah 4 ketukan atau 4 titik seperti itu. Jika selama bergerak arahnya tetap, maka dapat dikatakan bahwa setiap jam mobil menempuh jarak sejauh 50 km kalau dia tidak berubah arah. Nanti lihat di video kedua perbedaan antara jarak dan perpindahan ya. Kemudian pada gerak lurus beraturan kita punya persamaan berikutnya, yaitu ini persamaan yang sama ya, sudah kita bahas juga di video yang kedua, yaitu bahwa kecepatan rata-rata itu sama dengan delta X dibagi dengan delta A. Nah, di sini karena kecepatannya tetap, maka kecepatan rata-ratanya sama dengan kecepatan sesaat, yaitu delta X per delta T. Atau bisa kita tulis ya, biar mudah kita pakai V sama dengan jarak S dibagi waktu T. Nah, ini adalah persamaan untuk gerak lurus beraturan ya. Kita cuma punya satu ini persamaannya. Jadi V itu sama dengan jarak S dibagi dengan waktu T. Satuannya menyesuaikan. Seandainya jaraknya kita gunakan satuan SI, berarti ini meter. Waktunya kita gunakan satuan yang SI, maka ini sekon. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya apa? Kita belajar tentang yang menarik dari grafik untuk GLB itu, yaitu tentang gradien atau kemiringan grafik S terhadap T ya. Jadi kita punya bahwa kalau kita ada grafik S terhadap T, bentuknya akan miring tadi ya, berubah garis lurus. Jadi ini T, ini S, maka dia bentuknya miring seperti ini. Nah, kemiringan grafik atau gradien, kemiringan itu dalam matematika disebut sebagai gradien, itu tidak lain adalah nilai dari kecepatan. Jadi misalkan ini kita kasih sudut alfa ya, alfa, kemudian perhatikan ini adalah bagian sisi depan alfa, kita singkat D. Kemudian ini waktunya adalah bagian sisi samping alfa, sa ya. Maka kalau kita buat tan alfa itu apa? Tan itu depan per samping, depannya itu bagian yang vertikal ini, yaitu S. Dibagi dengan samping itu yang ini ya, berarti waktu S per T. Padahal kita tahu tadi apa? S per T itu tidak lain adalah sama dengan V. Nah, kalau kita punya suatu grafik, tan alfa itu nama lainnya adalah kemiringannya atau gradiennya ya. Tan itu atau kemiringan itu adalah sumbu Y dibagi sumbu X-nya. Jadi ini adalah gradien. Jadi gradien grafik sama dengan apa? Sama dengan kecepatannya ya. Jadi kita punya konsep bahwa kemiringan atau gradien grafik menyatakan besar kecepatan benda tersebut. Jadi seperti itu penjelasannya.
Oke, kemudian ayo cek pemahaman. Di sini kita diberikan deskripsi dua buah mobil yang terpisah sejauh 75 km bergerak lurus beraturan saling mendekati pada saat yang bersamaan. Masing-masing dengan kecepatan 90 km per jam dan 60 km per jam. Pertanyaannya kapan dan di mana kedua mobil tersebut berpapasan. Oke, untuk memudahkannya kita akan gambar dulu kasusnya atau kejadiannya seperti ini. Oke, kita buat jalannya dulu di sini ya. Jadi kita punya suatu titik pertama ini, kemudian titik keduanya di pojok sana dan jaraknya adalah 75 km. Nah, sekarang kita punya mobil A, untuk memudahkan kita gambar berupa lingkaran aja. Ini mobil A itu bergerak dengan kecepatan misalkan yang pertama ini, yaitu 90 km per jam. Kemudian yang kedua kita punya mobil B bergerak dengan arah yang berlawanan di sini ya. Jadi masing-masing bergerak saling mendekati. Saling mendekati itu berarti arahnya berlawanan. Yang B itu punya kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya, kapan dan di mana kedua mobil berpapasan? Nah, kalau dilihat kayak gini, pasti A dan B akan bertemu atau berpapasan kan? Karena dia lewat di jalan yang sama, kemudian arahnya berlawanan. Nah, kita misalkan berpapasannya di posisi ini. Nah, dia akan berpapasan di posisi yang kita beri garis putus-putus warna merah ini. Berarti kalau berpapasan di garis yang warna merah ini, mobil A akan menempuh perjalanan atau jarak sejauh SA dan mobil B akan menempuh perjalanan sejauh SB ya. Nah, ini tidak sesuai skala tetapi kita buat simbol aja. Untuk jarak B adalah SB, jarak A adalah SA. Nah, kalau teman-teman perhatikan, SA ditambah dengan SB pastikan nilainya 75 ya, karena jaraknya A dan B itu 75. Nah, kita tulis dari situ. SA ditambah dengan SB itu sama dengan 75 km. Padahal kita tahu S itu tadi apa? S itu adalah V kali T ya, dari persamaan V sama dengan S per T, atau kita tulis dulu V sama dengan S dibagi dengan T. Berarti kalau kita mau S sebagai subjeknya, S itu tinggal kalikan ya, V kali T. Jadi persamaan jarak pada GLB itu adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kita gantikan di sini. SA itu apa? SA berarti VA dikali T ditambah dengan SB. Apa itu SB? Ya VB dikali dengan T sama dengan 75. Padahal kita tahu nilai VA-nya 90 kan? Jadi ini kita tulis 90 kali T ditambah dengan SB itu 60. VB ya, bukan SB. VB-nya 60 dikalikan dengan T sama dengan 75. Oke, kita pindah ke sini. 90T ditambah 60T, maka jadinya 150T sama dengan 75. Berarti T-nya sama dengan 75 dibagi 150 atau sama dengan 0,5 jam ya, karena kita menggunakan satuan jam di sini. Maka pertanyaan untuk kapan mobil itu bertemu kita sudah jawab, yaitu mobil itu bertemu adalah setelah setengah jam perjalanan atau setelah 30 menit perjalanan. Pertanyaan berikutnya, di mana mobil itu bertemu? Ya, kita tinggal hitung salah satu. Kita bisa hitung yang pertama untuk menghitung SA. Misalkan ya, bisa juga pilih yang SB. Jadi kita hitung SA. SA adalah 90 dikali T. T-nya sudah ketemu setengah jam, 0,5. 90 dikali 0,5 berarti 45 km. Berarti mobil itu ketemu atau bertemunya pada jarak 45 km dari mana? Dari A. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau dari B? Ya tinggal hitung sisanya aja. Kalau sudah ketemu 45 km, berarti yang B sisanya 75 dikurang 45. Ini adalah 30 km kan? 30 km dari mana kita menghitungnya? Dari B. Jadi kita tinggal menuliskan seperti ini aja ya. Atau bisa dihitung juga, kalau nggak mau pakai dikurangkan, kita bisa hitung juga SB juga. Caranya sama ya. Jadi SB itu sama dengan VB dikali dengan T. VB-nya adalah 60, waktunya adalah setengah. 60 dikali setengah, jawabannya adalah 30 km juga. Nah, jadi seperti itu untuk bagian yang mengecek pemahaman ini. Oke, jadi itu aja untuk GLB, itu nggak banyak yang bisa kita pelajari ya. Konsep-konsep dasarnya, kemudian grafiknya, kemudian salah satu kasusnya sudah kita bahas di bagian yang ini. Nah, kita akan lanjut ke gerak yang kedua, yaitu GLBB atau yang disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Kita mulai, perhatikan kembali
gerak Citah. Selain gerak lurus beraturan, Citah juga mengalami gerak lurus berubah beraturan ya. Citah mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga geraknya disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan. Perubahan kecepatan yang teratur menunjukkan percepatan tetap ya. GLBB dibedakan menjadi dua, yaitu GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. Nah, sekarang kita akan mengingat-ingat lagi grafik Citah. Kita akan gambarkan secara sederhana di sini ya. Tadi grafiknya kan bentuknya saja, untuk skalanya nggak perlu kita pertimbangkan. Kita lihat bentuknya aja grafik Citah tadi. Ini adalah grafik kecepatan, ini adalah grafik kecepatan ke sumbu Y dan waktu ke sumbu T, ke sumbu X ya. Yang pertama tadi Citah akan bergerak dari 0 sampai 120 seperti ini, kemudian bergerak dengan kecepatan konstan, kemudian dia akan diperlambat sampai berhenti ya seperti ini. Nah, perhatikan segmen grafiknya. Segmen yang pertama ini adalah Citah yang bergerak dengan kecepatan yang kalau kita perhatikan akan bertambah terus ya. Kecepatannya bertambah sampai di 120 km per jam. Nah, gerakan yang pertama ini karena kecepatannya berubah secara teratur karena grafiknya lurus, maka kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat. Jadi kalau ditanyakan bagaimana grafik GLBB dipercepat, ya seperti ini grafiknya ya. Kemudian segmen berikutnya yang kedua adalah bagian yang atas ini. Bagian yang atas kecepatan Citah tidak berubah, berarti di sini dia bergerak dengan jenis gerak GLB, yaitu gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan, tidak bertambah. Dan segmen yang terakhir ini, kalau kita perhatikan kecepatannya dari 120 turun, kemudian turun sampai dia di 0 lagi. Maka segmen yang kedua ini kita sebut sebagai gerak lurus berubah beraturan yang tipenya adalah yang diperlambat. Jadi kita punya 3 jenis gerakan yang ada pada Citah. Yang pertama GLBB dipercepat, kemudian kemudian GLBB diperlambat ya. Itu maksud supaya kita memperhatikan kembali gerak Citah tadi. Oke, kemudian segmen ayo berkolaborasi. Apa yang dimaksud dengan percepatan tetap? Coba kalian amati grafik gambar 2.25 berikut. Buktikan percepatan OP sama dengan percepatan PQ. Apakah grafik OK menunjukkan GLBB? Oke, kita lihat ini ada grafik O, kemudian ini adalah grafik Q ya. Kita pertebal dulu grafiknya. Oke ya, sudah kita pertebal, kita akan lihat grafik O, grafik ada titik O, titik Q, dan titik P, serta ada titik R di sini ya. Kemudian buktikan percepatan OP sama dengan percepatan PQ. Nah, kita ingat lagi, apa yang disebut sebagai percepatan? Percepatan itu definisinya adalah, lihat di video yang kedua, yaitu perubahan kecepatan delta V dibagi dengan waktu. Atau perubahan waktu juga boleh ya, ditulis delta T juga nggak ada masalah ya. Jadi A itu sama dengan delta V dibagi delta T. Sekarang kita akan hitung A untuk OP. A untuk OP sama dengan, lihat delta V-nya, O itu 0, kemudian P itu 20 ya. Di sini 20 meter per second. Jadi delta V-nya adalah 20 dikurang 0. Waktu berapa? Waktunya dari O ke P itu butuh waktu 10 detik. Jadi kita tulis 10 di sini. Jadi 20 dikurang 0 itu tetap 20 ya. 20 dibagi dengan 10. Maka jadinya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah AOP. Sekarang kita lihat APQ. APQ. Jadi kita lihat segmen P dan segmen Q. Sama persamaannya yaitu delta V dibagi delta T. Jadi delta V-nya adalah dari 20 menjadi 40. Maka kita tulis 40 minus 20 dibagi waktunya. P itu 10, Q itu di 20. Jadi dari 10 ke 20. Maka waktunya juga 10. Oke, 40 dikurang 20 adalah 20 dibagi 10. Jadi 2 ya. 2 meter per second kuadrat. Maka kalau ada pertanyaan, buktikan percepatan OP sama dengan percepatan PQ. Ya udah, ini kita udah buktikan. Percepatan OP adalah 2, percepatan PQ juga nilainya 2. Maka ini sudah kita buktikan. Pertanyaan yang A. Apakah grafik OQ menunjukkan GLBB? Iya, kenapa? Ya karena kalau kita ambil segmen dimanapun, dia akan punya percepatan yang tetap. Ya, jadi percepatannya tidak berubah. Maka kita bisa jawab apa yang dimaksud dengan percepatan tetap. Percepatan tetap itu berarti perubahan kecepatannya tetap setiap waktu. Jadi dia akan punya perubahan kecepatan yang tetap. Kecepatan tetap setiap waktu.
Contohnya apa? Ya ini tadi, OP. Dalam 10 detik dia dari 0 ke 20, perubahan kecepatannya 20 kan. PQ itu butuh waktu 10 detik juga, perubahan kecepatannya juga 20. Kalau ada lagi misalkan PQR, ini S misalkan. S itu ada di 60 ya harusnya ya. Kalau kita taruh lagi satu lagi misalkan S, ini juga sama nanti. Jadi S-nya di sini ya. Nah, dari 20 ke 30 kan 10. Kemudian di sini harusnya dia 60 nanti kalau ada grafik lanjutannya. Dari Q ke S itu juga berubah 20 km per jam. Waktunya 10 detik ya. Jadi perubahan kecepatan tetap. Nah ini tulisannya masih ada kesalahan. Kita tulis dulu yang betul ya. Tetap setiap waktu. Maksudnya setiap waktu itu selama 1 sekon atau 1 jam atau 2 sekon. Bebas ya. Artinya waktunya sama seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah kita bahas juga dan ini juga pakai percobaan ticker timer. Maka untuk yang GLBB yang pertama kita akan punya grafik tadi sudah digambar di sini yaitu grafik V terhadap T. Grafik V terhadap T, ini T, ini V. Ya, kita punya grafiknya seperti ini. Dan sebenarnya ada grafik yang kedua. Kita cek dulu di buku ini apakah disebutkan grafik keduanya. Oh, tidak ada ternyata ya. Jadi kita gambar sekalian aja untuk menjelaskan halaman berikutnya ya. Jadi grafik V-nya itu kita punya dua tipe. Yang pertama yang sudah kita gambar itu, yang kedua adalah seperti ini. Ini grafik T, kemudian grafik V, tapi grafiknya turun. Nah, seperti ini sampai 0 tadi ya, seperti gerak citah tadi. Maka untuk grafik yang pertama ini adalah grafik GLBB yang dipercepat. Taunya dari mana? Ya, kalau kita lihat grafik kan, kecepatannya semakin lama semakin tinggi kan. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah grafik GLBB yang semakin lama kecepatannya semakin rendah sampai dia di 0. Maka ini grafiknya adalah grafik yang diperlambat. Nah, jadi itu untuk grafik V terhadap T. Bagaimana untuk grafik percepatan itu sendiri? Nah, percepatan itu A kan? A terhadap T. Nah, kita punya dua tipe di sini ya. Yang pertama, kalau dia dipercepat, maka A-nya positif di sini ya. Jadi yang A-nya di atas 0 itu kan berarti positif dia. Berarti dia geraknya dipercepat. Sedangkan yang di bawah 0 berarti A-nya negatif. Maka ini geraknya yang diperlambat. Itu adalah grafik GLBB untuk V dan A. Lalu bagaimana untuk S-nya? Nah, untuk S-nya kita punya, kayak kita selipkan di sini aja. Yang pertama adalah GLBB untuk yang dipercepat. Maka grafik S-nya adalah seperti ini. Nah, melengkung, ini bentuk grafiknya itu parabolik ya, atau grafik parabola. Itu untuk yang dipercepat. Sedangkan S dan T untuk yang diperlambat, kita akan punya grafiknya seperti ini ya. Sebenarnya sudah ada di halaman bawah, cuma kita gambarkan aja di sini. Nah, seperti ini ya, ini juga sama, parabolik juga. Dan ini adalah untuk yang diperlambat. Oke, seperti itu untuk grafik pada GLBB. Kita sudah gambarkan semuanya, baik yang dipercepat maupun yang diperlambat. Kemudian perhatikan gambar yang bagian 2.26b ya. Ini kita punya grafik V dan grafik T yang dipercepat, dan kita punya garis lurus seperti ini. Kita gambar lagi garis lurusnya yang kita pertebal dengan menggunakan warna merah. Maka kita akan mengenal konsep ada yang disebut sebagai gradien lagi ya, sama dengan GLB tadi. Di mana apa yang dimaksud dengan gradien tadi? Perhatikan, kalau kita lihat, ini kita buat satu titik, ya titiknya kita bebas taruh di mana. Misalkan titik ini sama titik yang bawah, ya. Bagian depan sini, bagian samping yang bawah ini ya. Ini samping, sini depan. Ini sa, sini de. Maka kalau kita mau menghitung tan theta itu apa? Depan dibagi samping. Depannya adalah delta V, karena ini yang ke atas adalah delta V, dibagi dengan sampingnya adalah delta T. Padahal delta V dibagi delta T itu tidak lain adalah percepatan A. Oh, berarti tan theta itu sama dengan A. Padahal tan theta itu adalah gradien. Nah, berarti kalau kita punya grafik V terhadap waktu T, maka gradiennya tidak lain adalah A percepatannya. Jadi gradiennya sama dengan percepatan. Oke, itu yang tambahan pertama ya. Tambahan kedua adalah, ini teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya. Sekarang saya mau jelaskan bagian grafiknya dulu. Bagian yang kedua adalah jika kita punya grafik V terhadap T untuk GLBB,
Ya, misalkan seperti ini, T ini V, dan ini nanti akan berlaku umum, nggak hanya untuk GLBB, berlaku juga untuk GLB ya. Jadi misalkan grafiknya kita buat dipercepat, kemudian dia diperlambat langsung ya, dipercepat, diperlambat. Maka bagian yang ada di bawah grafik ini, luasnya ya maksudnya ya, luas yang ada di bawah grafik ini tidak lain adalah jarak ya. Jadi ini kalau kita hitung luasnya, itu luas itu sama dengan jarak. Nah, luasnya berupa apa? Menyesuaikan grafiknya. Kalau di sini berarti kita bisa potong dia luasnya ya menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri adalah yang dipercepat, yaitu sama dengan gambar yang dari buku, yaitu luas trapesium, yang sebelah kanan yang diperlambat luas segitiga ya. Jadi kalau mau menghitung total jaraknya itu kita cukup menghitung total luasnya. Ini konsep yang kedua ya, yang penting, atau konsep yang keberapa ini ya tadi ya. Jadi kalau kita punya grafik V terhadap T, maka cara menghitung jarak itu sama dengan menghitung luasnya ya. Jadi seperti itu. Oke, berikutnya di sini berkaitan dengan persamaan-persamaan pada gerak lurus berubah beraturan ya. Kita akan rangkum dia. Ini tadi sudah ya. Untuk grafik A yang dipercepat sudah, grafik X atau S yang dipercepat, yang diperlambat juga sudah. Kemudian ayo berkolaborasi. Nah, jadi kita akan tuliskan dulu di halaman sebelumnya persamaan-persamaan pada GLBB ya. Rangkuman dari yang atas tadi. Kita tulis seperti ini. Untuk GLBB ya kita bagi menjadi dia akan punya 3 persamaan utama. Nah, GLBB ada 3 persamaan utama. Yang pertama apa? Persamaan yang pertama, persamaan yang gampang ya. Jadi V akhir itu sama dengan V awal. V awal itu V0 tadi. Nih. Oke, mana grafiknya ya? Nah, ini dia. Ada kecepatan awal seandainya dia punya. Kalau nggak punya gimana? Berarti mulainya dari 0 di sini. V0-nya 0 kan? Kemudian VT itu kecepatan akhirnya dia. Jadi ada V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir. Nah, kita akan buat persamaannya di sini. VT itu sama dengan V0 plus minus AT. Ini persamaan GLBB yang pertama. Persamaan GLBB yang kedua adalah S, jarak, atau X dalam buku ini. Nilainya adalah V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat. Nah, kalau ada pertanyaan, dari mana dapatnya persamaan ini? Kalian bisa buktikan dengan menggunakan luas grafik tadi. Nanti kita bisa dapatkan persamaan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Tuh, dapatnya dari mana? Pembuktian di luas grafik ya. Jadi di sini kita langsung tuliskan aja. Dan persamaan yang ketiga itu adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kita sekarang memiliki 3 buah persamaan utama pada GLBB. Jadi untuk belajar GLBB kalian cukup pahami 3 persamaan ini aja. Itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua kasus GLBB. Tadi indeksnya atau keterangannya adalah yang pertama VT itu kecepatan akhir. Kita tulis ini ya. VT itu adalah kecepatan akhir. Kemudian V0 itu adalah kecepatan awal. Kita singkat biar cepat. Kemudian S itu adalah jaraknya. Kemudian apalagi yang belum di sini? T itu jelas waktu, dan A-nya itu bisa percepatan, bisa perlambatan ya. A-nya saya tulis dulu percepatan. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita punya 2 tanda yaitu plus dan minus, plus dan minus, plus dan minus semuanya. Kita pakai tanda positif kalau geraknya itu dipercepat ya. Karena ada 2 kasus tadi. Satu dipercepat, satu diperlambat. Kita pakai yang negatif kalau geraknya diperlambat. Nah, jadi ada 2 kasus yaitu dipercepat dan diperlambat untuk GLBB. Untuk persamaannya kita cukup pakai 3 persamaan utama GLBB. Silakan pahami 3 persamaan ini, saya yakin kalian akan bisa mengerjakan semua kasus yang kaitannya dengan GLBB. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Ada apa di halaman berikutnya? Oh, sudah ayo berkolaborasi ya. Udah mau sampai ke stopping distance. Oke, kita lanjutkan dulu yang ayo berkolaborasi. Perhatikan dan gunakan gambar 2.30 untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Tentukan kecepatan sebagai fungsi waktu. Petunjuknya kalian ingat kembali fungsi linier yang berupa garis lurus. Nah, ini sedikit pengetahuan matematika ya. Jadi pengetahuan matematikanya akan kita pakai pada soal ini.
Apa pengetahuan matematika yang kita perlukan? Yaitu tentang garis lurus. Oke, sekarang coba perhatikan, kita buat sedikit review singkat di sini. Kalau misalkan kita punya sumbu Y dan punya sumbu X dan kita punya garis lurus seperti ini, ya, kita kasih koordinat. Yang pertama di sini koordinatnya adalah X1, Y1. Kita tulis X1 ya di sini, kemudian di sini kita tulis Y1. Maka untuk titik yang pertama koordinatnya adalah X1, Y1 ya. Kemudian untuk titik yang kedua yang di atas, apa koordinatnya? Di bawah adalah X2, kemudian kita tarik garis ke kiri, itu adalah Y2. Nah, maka koordinat yang kedua atas adalah X2, Y2. Nah, di matematika sudah dipelajari tentunya sejak sekolah menengah pertama ya. Untuk menentukan garis persamaan garis ini, kita bisa gunakan salah satu persamaannya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 min X1. Ini persamaan garis kalau kita mengetahui dua buah koordinat titik ya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, sekarang tinggal kita pakai di sini. Kita ganti Y-nya sebagai V di sini. V di situ sama kayak Y di atas sana. Kemudian T di sini sama kayak X ya di atas sana ini. Di sini. Maka kita pakai. Untuk menjawab yang A, kan yang diminta tentukan kecepatan sebagai fungsi waktu ya. Y sebagai fungsi X kalau di grafik atas tadi. Artinya kita mencari persamaan garisnya. Maka untuk yang A kita ikuti aja. Y min Y1. Ingat Y-nya diganti V. V min V1 per V2 min V1 sama dengan X-nya diganti dengan T. Jadi T min T1 per T2 minus T1. Nah, tinggal masukin angkanya. V-nya kita biarkan V minus V1. V1-nya adalah ini kecepatan awal kan. V1-nya 4. Jadi V min 4 dibagi dengan V2. V2-nya adalah ini 14 nih yang atas ya. V2-nya 14 dikurangi V1 4. Sama dengan T minus T1. T1-nya adalah mulai dari sini yaitu 0 dibagi dengan T2, T2-nya ini 5 detik dikurangi dengan T1-nya 0. Nah, tinggal kita buat V min 4 dibagi dengan 14 kurangi 4 adalah 10 sama dengan T min 0 itu T per 5. Kita sederhanakan, 5-nya kita bagi dengan 5 habis, 10-nya kita bagi dengan 5 jadi 2. Maka kita akan dapat V minus 4 sama dengan 2-nya kita naikkan ya, jadi 2T. Berarti V-nya itu sama dengan 2T plus 4. Nah, ini yang dimaksud sebagai kecepatan sebagai fungsi waktu. Maka kita bisa jawab, tentukan kecepatan sebagai fungsi waktu. Ya, jawabannya V sebagai fungsi T itu sama dengan 2T plus 4. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. Tentukan juga perpindahan sebagai fungsi waktu dengan menggunakan persamaan 2.5. Oke, kita sedikit kembali ke atas ya. Persamaan 2.5 itu mana? Persamaan 2.5 ini ya. X itu sama dengan setengah dalam kurung V0 plus VT dikalikan dengan T. Nah, kita tinggal masukin aja di persamaan itu ya. Itu sebenarnya mencari jarak ya tadi ya. Mencari luas ya. Jadi perpindahan atau kita simbolkan S boleh, X boleh. Kita ikutin buku yaitu X sama dengan setengah dalam kurung V0 ditambah VT dibagi dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan T. Nah, V0-nya kan sudah ada tuh. V0-nya itu adalah 4, VT-nya adalah 14 ya. Jadi X itu sama dengan setengah dikalikan maaf ya, V0-nya ada 4, tetapi VT-nya kan kita nggak tahu waktunya berapa sebagai fungsi T. Jadi VT-nya kita ganti sebagai ini. 4 ditambah 2T plus 4. Nah, dari mana dapatnya 2T plus 4? Ya dari V tadi, V sebagai fungsi T ya kan. Dibagi dengan 2, dikalikan dengan waktu T. Nah, sudah tinggal kita hitung. Jadi X sama dengan, ini setengahnya kali 2 ya, bisa habis. Jadi ini kita coret, oh nggak habis ya, setengah kali 2 itu 1/4 ya justru ya. Kita hitung dulu aja, biar tidak salah. Setengah dalam kurung 4 ditambah 4 jadi 8 plus 2T.
kemudian dibagi 2 dikalikan dengan T. Kemudian kita hitung, setengahnya kita keluarkan, jadi X sama dengan setengah kali setengah jadi 1/4, dalam kurung 8 ditambah 2T dikali T. Oke, belum sederhana, kita sederhanakan, ya kita agak melenceng ke sini. X-nya sama dengan 1/4 kali 8, itu berarti 2 dikalikan T, jadi 2T ya. Jadi caranya dapat 2T gimana? 1/4 kali 8 kan 2. 2 dikalikan T yang belakang jadinya 2T. Kemudian plus 1/4 dikalikan 2T itu setengah T ya, 1/4 kita kalikan dengan 2T, maka jadinya setengah T dikalikan T yang belakang setengah T kuadrat. Nah, kita dapat X sebagai fungsi T yaitu 2T ditambah dengan 1/2 atau setengah T kuadrat. Nah, sudah selesai untuk menjawab pertanyaan yang B. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke topik ketiga yaitu stopping distance ya, jarak henti. Apa yang dimaksud sebagai jarak henti? Jadi gini ya, misalkan kita sedang mengendarai mobil ya, tiba-tiba mobil yang di depan itu mengerem. Nah kan kita tidak bisa secara langsung menginjak rem kakinya ya. Karena apa? Karena otaknya juga butuh berpikir, oh di depan ada yang ngerem mendadak, maka kita harus rem. Nah, jeda waktu antara otak berpikir kemudian kita menginjak rem itu harus diperhitungkan supaya apa? Supaya pada saat kita benar-benar berhenti itu sudah dalam jarak aman. Nah, total sejak kita berpikir sampai menginjak pedal sampai mobilnya berhenti itu yang disebut sebagai stopping distance atau jarak henti ya. Kita ambilkan di sini contoh ada bajai kan. Bajai, apa itu bajainya ini? Kita lihat dia supirnya mula-mula lihat ada halangan di depan. Nah, kemudian ada waktu reaksi tadi, otaknya mikir ya, otaknya si supir ini mikir. Oh, ada halangan di depan, tapi kan bajainya nggak berhenti dia, masih melaju. Nah, habis di sini dia menginjak pedal rem. Kemudian karena menginjak pedal rem dia diperlambat sampai akhirnya dia berhenti. Nah, total waktu dari mulai dia tahu ada halangan sampai dia berhenti itu yang disebut sebagai stopping distance. Kalau digambarkan grafik gimana? Ini grafiknya ini lurus, mikir. Ya, dia mikir dulu nih di sini, bajainya nggak berhenti, kemudian menginjak pedal rem, kemudian habis itu dia diperlambat ke bawah. Sini ya grafiknya seperti itu. Ini adalah total stopping distance-nya atau jarak hentinya ya. Nah, anggap aja nih grafiknya lurus ya. Oke, kemudian waktu reaksi adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi informasi yang diterima oleh panca indera tadi ya. Jadi matanya lihat ada mobil mengerem mendadak, kemudian ada perintah atau reaksi ke otak, ayo ngerem. Nah, itu dihitung karena pada saat berpikir juga mobilnya tidak berhenti. Nah, total waktunya itu waktu pengereman adalah waktu yang diperlukan membuat kendaraan berhenti. Jarak hentinya adalah jarak totalnya, seperti itu ya. Oke, kemudian aktivitas 2.6. Coba kalian gunakan persamaan 2.6 untuk membuat grafik dari soal cerita GLBB. Mobil yang mula-mula diam mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat selama 6 detik. Lengkapi tabel untuk membuat grafik. Nah, persamaan 2.6. Kayak kita cek dulu persamaannya yang seperti apa. 2.6 itu yang ini ya, yang V0T plus setengah AT kuadrat nih ya. Kalau kita ringkas seperti ini, V0T plus minus setengah AT kuadrat. Kenapa di sini nggak pakai plus X0? Kita bisa menambahkan juga sebenarnya di sini ada plus S0 kalau mulainya tidak dari 0 ya. Kalau mulainya tidak dari 0 kita harus tambahkan di posisi awalnya. Kalau dari 0 maka posisi awalnya tidak perlu kita tulis di sini. Nah, berarti untuk persamaan yang diminta oleh kasus ini atau soal ini adalah mobil mula-mula diam, kan mula-mula diam mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Karena diam dia belum punya jarak. Berarti persamaan yang kita pakai yaitu cukup pakai S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kita tinggal pakai persamaan ini ya. Mula-mula diam artinya V0-nya 0. Berarti tinggal apa? Tinggal 0 ditambah setengah AT kuadrat. Yang kita hitung adalah ini. Nah, kita masukkan nih persamaan setengah AT kuadrat itu. Kita masukkan ini. Waktunya 1 detik. Posisinya berapa? T-nya masukin 1, percepatannya 2 ya. Jadi untuk T sama dengan 1 sekon, maka waktunya adalah waktunya lagi ya. S itu space distance-nya atau jarak ya, atau posisinya itu berarti setengah
dikali percepatannya 2, waktunya 1 kuadrat. Setengah kali 2 kali 1 kuadrat. Coret, coret, tinggal 1. Ini 1 meter. Kemudian saat T-nya 2 sekon, caranya sama. Jadi S-nya sama dengan setengah, percepatannya nggak berubah, waktunya 2 sekon, 2 kuadrat. Coret, 4 meter. Saat 3 sekon, berarti T-nya 3 sekon, berarti kita hitung S-nya sama dengan setengah kali 2 kali 3 kuadrat. Coret, 9. Nah, sudah ketahuan ya polanya ya. Jadi setengah kali 2-nya kan selalu dicoret tuh. Maka tinggal 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Kalau 4 sekon berarti 4 kuadrat, 16. 5 sekon berarti 5 kuadrat, 25. Kalau 6 sekon berarti 6 kuadrat, 36. Nah, ini adalah posisinya ya. Untuk kasus ini, perhatikan ini adalah posisi untuk kasus kalau percepatannya 2 meter per second. Percepatannya beda, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang beda. Nah, pertanyaannya adalah di sini kalian akan mendapatkan grafik bahwa grafik berbentuk parabola karena posisi atau perpindahan atau jarak merupakan fungsi kuadrat. Nah, kalau kita gambar grafiknya ini, maka bentuknya nanti akan parabola ya. Jadi seperti ini, kita gambar dulu. Kemudian ini adalah waktunya, posisinya X atau S ya. X di sini boleh, S juga boleh. Kemudian di sini waktunya T. Waktunya 0 dia masih 0, 1 detik dia 1. Nah, 1 detik 1. Di sini, kemudian 2 detik dia 4, langsung loncat 1 2 3 4. Maka dia di sini 4. Kemudian 3 detik langsung 9, loncat ke 9. 4 5 6 7 8 9. Nah, kita anggap aja di sini seperti ini ya. Ini kita visualisasikan aja tanpa menggunakan skala yang benar ya. Jadi teman-teman kalau menggambar harus benar mestinya ya. Maka grafiknya akan seperti ini teman-teman. Nah, dia akan membelok seperti ini ya. Grafiknya bentuknya parabolik atau parabola. Kalau dilanjutkan bentuknya akan lanjut seperti ini. Jadi bentuk polanya adalah kayak gini. Nah, seperti itu maksud dari kegiatan atau aktivitas 2.6 tersebut. Oke, kemudian kita lihat ayo berdiskusi. Perhatikan grafik dalam gambar 2.33 dan jawab pertanyaan ini. Tentukan posisi sebagai fungsi waktu. Posisi sebagai fungsi waktu, tentukan besar dan arah kecepatan pada saat 3 detik, tentukan besar dan arah kecepatan pada saat 7 detik. Nah, kita lihat nih kasusnya ya. Jadi di sini 0, 5, 10, 15, anggap aja ini 20 ya. Masing-masing 5 ya, betul ya, 20 ya. Jadi kita asumsikan di sini 20 seperti itu. Oke, sekarang posisi mula-mulanya itu adalah di 20. Ya, kemudian ini grafiknya parabola dan pada saat 6 detik dia di 0. Kemudian setelah 6 detik dia naik lagi. Nah, apa kesimpulannya di sini? Jadi sebelum kita jawab, kita analisis dulu grafiknya. Dari 20 kemudian ke 15, ke 10, ke 5 sampai akhirnya dia di 0. Maka dia mundur berarti kan? Jadi kalau digambarkan dalam bentuk garis lurus ya seperti ini. Oke ya, kita buat visualisasi biar gampang. Titik nolnya ada di sini, kemudian ke kanan tuh menyatakan posisinya. Mula-mula dia ada di 20 meter. Anggaplah 20 meter tuh di sini, 20 meter. Ya, 20 meter, kemudian menjadi 15, menjadi 10, menjadi 5, dan menjadi 0. Berarti dia geraknya kemana? Geraknya jelas ke kiri, karena makin lama makin mengecil posisinya. Berarti yang pertama dia bergerak ke arah kiri, ke sana, diperlambat ya mestinya ya. Bergerak ke arah kiri, sampai akhirnya dia di 0. Butuh waktu berapa detik? 6 detik. Ini 6 sekon. Ini jadi 0 sampai ke 6 sekon. Kemudian setelah 6 sekon, ini detik ke-6, ke-8, ke-10, kecepatannya, posisinya naik lagi. Menjadi 5, menjadi 10, menjadi 15, sampai ke 20 lagi. Berarti dia dari posisi 0 kembali lagi ke posisi tadi, yang 20 tadi ya, posisi mula-mulanya dia. Berarti geraknya dia ke kanan. Nah, maka dia bolak-balik sebenarnya ini. Ini detik ke-6 sekon sampai detik ke-12 sekon. Jadi gerak untuk benda ini jelas bolak-balik ya. Oke ya, selanjutnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan pada segmen Ayo Berdiskusi ini. Yang pertama, tentukan posisi sebagai fungsi dari waktu. Kita akan mencari S sebagai fungsi T. Nah, atau X ya, di sini X sebagai fungsi T. Jadi kita akan cari ini, X sebagai fungsi T. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, kalau teman-teman lihat grafiknya, ini asumsinya ini 20 ya. Kita pakai asumsi karena grafiknya kurang jelas. Jadi ini 20, ini juga pasti nanti 20 lagi. Jadi dia
mulainya dari 20. Berarti ada S0 atau ada X0. Maka persamaannya apa? Persamaan yang kita pakai nanti adalah X sebagai fungsi waktu itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat kemudian plus X0. Nah, di sini ada X0. Kenapa perlu ada X0? Karena mulainya nggak dari 0, mulainya dari 20 ya. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai V0 dan A untuk mendapatkan fungsi X sebagai T atau X sebagai fungsi waktu. Caranya ya tinggal kita masukkan data yang ada ya. Kita ambil beberapa titik ya, caranya seperti itu. Ambil titik yang di atas nih. Jadi yang di atas ini adalah pada saat T-nya sama dengan 0, ternyata X-nya sama dengan 20 ya, seperti persamaan linear biasa mencarinya. Kita masukkan. Jadi 20 masukkan T-nya 0 sama dengan 0 kali V0 adalah 0 ditambah setengah dikali A dikali 0 kuadrat juga 0 ditambah X0. Nah, dari sini kita punya data bahwa nilai X0-nya sama dengan 20. Oke, itu yang pertama. Kita punya ini dulu ya. X0-nya 20 dulu. Oke, kita pertebal dulu. X0 sama dengan 20. Kita cari data yang lain, yaitu perhatikan yang di bawah, yang gampang ya. 6 ini, pada saat T-nya 6, ternyata X-nya 0 ya. Jadi apa yang bisa kita dapetin di sini? Pada saat T-nya sama dengan 6, ternyata X-nya itu sama dengan 0. Taunya dari mana? Nah, ini 0 kan di sebelah kiri kan. Berarti kita punya X-nya adalah 0 sama dengan V0 kali T. T-nya adalah 6, V0 kali 6 ditambah setengah dikalikan A dikali 6 kuadrat ditambah X0. X0-nya udah kita dapat tuh 20, berarti plus 20. Kita rapikan, 20-nya kita pindah ke kiri jadi minus 20 sama dengan 6V0 ya, plus setengah dikali 6 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 kali setengah maka 18. 18A. Kita dapat satu persamaan linear ya. Satu persamaan linear di sini. Udah selesai? Belum. Kita masih perlu satu persamaan lagi untuk bisa menyelesaikan persamaan linearnya. Kita ambil titik yang atas ini yang mudah lagi ya. Tadi kita menggunakan asumsi bahwa titik yang di atas itu 20 dengan melihat interval ini ya. Nah, titik di atas ini berarti pada saat waktunya 12 ternyata X-nya sama dengan 20 lagi ya. Berarti kita masukkan di sini. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga nih, data ketiga. X-nya 20, jadi 20 sama dengan V0 dikali 12 plus setengah dikali A dikali 12 kuadrat plus X0-nya 20. Nah, 20-nya pindah ke kiri. 20 minus 20 jadi 0. Kemudian V0 kali 12, berarti kita tulis 12 V0. Kemudian plus setengah dikali 12 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 dikali A. Berarti dikali setengah. Jadi 72 ya. 72A. Nah, kita punya persamaan yang kedua. Persamaan linear yang kedua. Berikutnya tinggal dieliminasi aja untuk dapat nilai V0 dan nilai A-nya. Supaya kita bisa menemukan fungsi posisinya. Maka kita bisa tuliskan ya. Cara eliminasinya bagaimana? Biasa aja ya. Kita kalikan yang atas itu dengan 2. Ini kali 2 nih. Kali 2. Maka kita bisa tulis di sini. Berarti minus 40 sama dengan kali 2. Jadi 12 V0. Plus kali 2 jadi 36A. Selanjutnya tinggal kita kurangkan ya. 0 dikurangi minus 40. Ya 40. 12 V0 dikurangi 12 V0 itu 0 ditambah 72 dikurangi 36. Dapatnya berarti 36 ya. Nah, kita dapat tuh A-nya ya. Kita sudah mendapatkan nilai A-nya. Pindah sini. Jadi A-nya itu sama dengan 40 dibagi 36. 40 dibagi 36 bagi 4 10 dibagi 4 9. 10/9 meter per second kuadrat A-nya. Kemudian tinggal mencari nilai V0-nya. Caranya dimasukkan ke salah satu ya. Kita masukkan ke yang mudah aja ya. Kita masukkan ke bagian yang ini. Yang sama dengan 0. Nah, ini dia. Kita masuk ke sini. Jadi, 0 sama dengan 12 V0 plus 72 dikalikan A ya. A-nya berarti tadi berapa? 10/9. Maka 72 dibagi 9 itu 8 ya. Ini dapat 8. Jadi 0 sama dengan 12 V0 plus 80. Oke, lanjut. Berarti V0-nya negatif ya. Jadi V0-nya adalah negatif 80/12. Apa artinya negatif 80/12 itu?
Jadi kita sederhanakan dulu ya. Kita bagi dengan 4 dapat minus 10, minus 8, 10 dibagi 4. Kita dapatnya minus 20, dibagi 4 dapatnya 3. Ya, minus 20 per 3 meter per second ya. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan apa? Tadi ya, geraknya tadi. Jadi yang pertama kan dia bergerak ke kiri tuh ya, yang warna merah. Yang biru bergerak ke kanan. Jadi dia kecepatan awalnya arahnya ke kiri. Nah, jadi kirinya minus 20 per 3. Maka kalau kita tuliskan persamaan X sebagai fungsi T, tinggal masukkan ke yang paling atas ini. Kita tinggal gantikan nilai V0-nya dan nilai A-nya. Masukkan ke yang bagian sini nih. Nah, kita masukkan, kita tulis di sini. Oke. Nah, untuk jawaban A, kita punya X sebagai fungsi T, ya T-nya nggak usah ditulis. Kemudian V0-nya tadi minus 20 per 3, minus 20 per 3 T, kemudian ditambahkan dengan setengah, dikalikan waktunya berapa? A-nya adalah 10 per 9, jadi setengah dikalikan 10 per 9, dikali T kuadrat, ditambah dengan X0. X0-nya tadi sudah ketemu 20. Nah, kita rapikan satu kali lagi. X sebagai fungsi T berarti sama dengan yang kuadrat taruh depan ya. Ini kita coret 2-nya dengan 10 dapat 5. Jadi 5 per 9 T kuadrat. Kemudian negatif 20 per 3 T. Kemudian plus 20. Ini adalah X sebagai fungsi T ya. Jadi ini jawaban untuk yang A. Ingat jawaban ini dengan menggunakan asumsi bahwa nilai yang atas ini 20 ya. Karena nggak diketahui di grafik, karena grafiknya agak buram di gambar ini. Nah, kalau nilainya diubah, caranya ikutin aja, tetapi poinnya adalah sama. Kemudian untuk mencari yang B, tentukan besar dan arah kecepatan pada saat 3 detik. Nah, ini tinggal masukin aja nih. Jadi kita pakai persamaan ini. V sebagai fungsi T, kan persamaannya adalah V0 plus AT kan. Nah, kita tinggal masukkan V0-nya minus 20 per 3, ditambah A-nya itu 10 per 9 dikali dengan waktunya. Waktunya berapa? Waktunya adalah 3 detik kali 3. Jadi kita coret dapat 3 di sini. Nah, tinggal dihitung ya. Jadi minus 20 per 3 ditambah 10 per 3. Jadi jawabannya adalah minus 10 per 3 ya. Untuk yang B, kita tulis di mana ya? Yang masih ada ruang. Kita tulis B di sini. Jawaban B-nya berarti V-nya sama dengan minus 10 per 3. Apa artinya tadi? Minus 10 per 3 berarti besarnya itu 10 per 3 meter per second, arahnya berarti ke arah kiri ya kalau berdasarkan gambar ini. Kemudian tentukan besar dan arah kecepatan pada saat waktu 7 detik. Nah, sekarang teman-teman bisa coba bagian yang ini ya, caranya sama. Jadi V sebagai fungsi T sama dengan V0-nya minus 20 per 3 ditambah A-nya adalah 10 per 9 dikali waktunya itu 7 detik kali 7. Nah, untuk persamaan ininya sudah kita bahas ya sebelumnya ya. VT sama dengan V0 plus minus AT. Tinggal pakai lagi aja di sini. Nah, kalau kita lihat atau kalau kita hitung di sini, jawabannya kan pasti positif ya. Jadi minus 20 per 3 ditambah 70 per 9. Jadi kita hitung ya, kita kalikan 2 sekalian ini. Kita kalikan 2 jadi minus 40 per 3. Betul? Ditambah dengan, supaya bawahnya 9 kali 3 maaf. Kita kalikan 3 per 3. Jadi minus 60 per 9 ditambah 10 kali 7. 70 per 9. Maka hasilnya adalah 10 per 9 meter per second. Ya, hasilnya di sini positif. 7 sekon itu ada di mana? 7 sekon itu ada di bagian yang ini. 6 sekon sampai 12 sekon. Berarti kalau ditanyakan besarnya 10 per 9 arahnya ke kanan ya. Berlawanan dengan arah yang pertama tadi. Ya, jadi seperti itu ya untuk menghitung atau menganalisis grafiknya. Teman-teman bisa ikuti salah satu metode ini. Dan metodenya nggak cuma ini ya. Kalau yang sudah paham integral dan seterusnya bisa dipakai metode tersebut. Oke, selanjutnya adalah ayo berteknologi. Nah, sekarang teman-teman bisa coba ya. Di video sebelumnya sudah kita pernah pakai yaitu yang ini, physics ya. Pilih yang kinematics and click uniform acceleration in one dimension. Nah, silakan dicoba-coba dulu untuk masuk ke situsnya ophysics.com. Untuk topiknya teman-teman bisa pilih yang uniform acceleration in one dimension. Oke ya. Nah, jadi sampai ini dulu untuk video bagian ketiga ini. Sangat panjang videonya ya. Kita belum selesai di bagian kinematika, sudah ada 3 video yang durasinya hampir 1 jam untuk masing-masing video. Karena kita membahasnya memang sedikit demi sedikit. Nah, untuk video kali ini kita selesai di
jarak henti tadi, dan untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan di gerak vertikal dan seterusnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar.